yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dian Handayani ST SPD, guru dari UPT SMP Negeri 31 Pesawaran, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Dalam kesempatan kali ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 Universitas Negeri Makassar tahun 2022 dengan mengambil materi kelas 9 semester 1 tentang perubahan sosial budaya, subtema faktor penghambat perubahan sosial budaya. Untuk lebih jelasnya, berikut video pelaksanaan praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit apa itu Satrio? Set dong, maksudnya akun Satrio. Set dong, ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Oke, lagi ini ya, mungkin masa puber. Lagi suka siapa enggak ya? Terdengar batuk-batuk ya? Aduh, ini virus menyebar. Kemudian baru mulai mau sembuh, nih ketularan. Ya, jadi memang kondisi musim kita juga lagi nggak bagus, ya. Pagi sampai ditahan ya batuknya tuh ya. Jadi pagi panas, lalu tiba-tiba jadi memang musim juga sedang tidak kondisinya lagi nggak bagus ya. Harapannya kita jaga imunitas lebih ekstra supaya nggak gampang sakit gitu ya. Ini udah batuk-batuk kan. Dan batuk ini biasanya pingpong nular. Ya. Kalau dalam keluarga kakaknya batuk, nular ke adiknya, kakaknya sembuh, adiknya masih batuk kan, ulang lagi. Begitu terus sampai imunitas kita terbangun hingga bisa menyelamatkan diri masing-masing. Ini nggak nyindir loh Jak ya. Ya, kalau merasa ya. Oke, baik. Kita akan melanjutkan materi kita. Jadi minggu lalu kita mempelajari tentang perubahan sosial budaya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang faktor penghambat. Itu ya, Nak ya. Masih kelanjutan dari materi yang minggu lalu. Kalau kemarin perubahan sosial. Oke. Perubahan sosial berarti terjadi pergeseran ya, Nak ya. Terjadi yang namanya berubah, berarti ada sesuatu yang berbeda gitu kan, pergeseran lah. Nah, karena kita bicara tentang sosial itu apa sih, Nak? Masyarakat. Manusia kita ini berarti terjadi pergeseran tatanan kehidupan dalam masyarakat. Berubah ya semua aspek, mau itu apa ya? Perilaku ya kan? Norma ya, Nak ya? Banyak hal, pokoknya segala sesuatu yang terjadi pergeseran dalam masyarakat disebut dengan perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu ternyata bisa terjadi dengan cepat
bisa juga terjadi dengan lambat, gitu ya. Kalau dia cepat berarti ada faktor pendorongnya kan? Ya, uang. Ya nggak semuanya harus uang. Artinya kalau dia terjadi dengan cepat, artinya dia mendorong, makanya dia jadi lebih cepat. Tapi kalau dia lambat, berarti nggak ada faktor pendorong, yang ada adalah faktor lambat. Sebelum kita masuk ke materi lebih jauh, seperti biasa, kalian harus tahu apa tujuan dari kita belajar hari ini. Kebaca nggak? Kebaca. Sil, coba dibaca. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini, Sil? Perubahan sosial budaya lingkungan benar. Oke, terima kasih Sylvia. Jadi jelas ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi manfaat kita belajar materi ini apa ya? Supaya kalian bisa nantinya setelah diberikan materi, diskusi dengan kawan, presentasi, harapannya kalian bisa menganalisis. Ya nak ya? Menganalisis faktor-faktor apa saja sih yang menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Masuk ke materi. Ada berapa gambar di situ, Arya? 4. Ada 4 gambar. Gambar pertama tentang apa ya, Dim? Kurang jelas ya? Hah? Suku Baduy. Iya betul, suku Baduy itu dari mana sih? Banten. Ada yang suket yang terbaik. Sebenarnya kalau gambar 1 sama 2 sama sih. Lihat yang gambar 2. Sama kan? Iya. Kemudian style apa itu? Iya, laki-lakinya ya. Oh, pakai kayak kondisi ya, pokoknya ikat kepala lah ya. Ikat kepala kayak itu. Slayer. Tapi mereka itu tidak apa? Tidak beda. Tidak beda. Berarti hah? Satu suku, iya betul, satu suku. Sama-sama suku Baduy. Oke. Kalau gambar yang ketiga? Gambar masyarakat. Aktivitas masyarakat. Ada di desa. Kelihatan dari mana sih di desanya? Oh, pohonnya. Terus kebun. Oh ya, ada kebun. Pakaiannya apa? Pakai ya, kalau disediakan di kantor kan pakai jas. Pakaiannya pakai itu ya, masih pakai kain. Tetap harus menyeberangi sungai itu. Kalau berenang ya nyampe sekolah guyup gitu. Maka kamu harus menyeberangi jembatan yang sudah rusak. Miris nggak? Miris. Terus ya. Kira-kira kenapa ya kok mereka masih dalam kondisi seperti ini? Karena kenapa ya? Karena pemerintah tidak membantu pembangunan jembatan. Ya betul, salah pemerintah gitu ya. Oke, yang nomor 1. Gambar 1 dan 2. Kalau gambar 1 dan 2 perempuan. Kenapa mereka masih ada di komunitas yang seperti itu? Kebudayaannya tadi katanya ya, memang kebudayaannya begitu. Jadi mereka sudah ngikutin gitu ya. Dari leluhur, oh betul. Sehingga bisa jadi nggak mau berubah itu karena faktor dari diri sendiri gitu ya. Oke. Baik, dari gambar ini Ibu Dian rasa kalian cukup bisa mengawali kenapa sih kemudian masyarakat itu tidak berubah, atau kalaupun berubah pun berubahnya dalam kondisi yang. Jadi ke materinya, silakan bergabung dulu bersama kelompok. Seperti biasa, ini kelompoknya sudah Ibu Dian bagi ya nak ya. Tidak protes, terima saja apa? Takdir. Apa yang sudah ditentukan di sini adalah pilihan terbaik, ya kan? Ini takdir terbaik yang Allah buat kalian. Silakan bergabung bersama kelompoknya. Kelompok 1 ada Alham, Arya, Winda, Sil, dan Nora. Posisinya di sini.
perubahan sosial budaya itu ada beberapa faktor. Tadi kan gitu ya, bahwa perubahan itu mungkin saja terjadi cepat karena ada faktor yang mendorong sehingga dia terjadi lebih cepat. Tetapi perubahan sosial itu akan bisa juga terjadi dengan lambat atau bahkan tidak terjadi. Kenapa? Karena ada faktor yang menghambat. Nah, lihat di depan ada faktor penghambat. Jadi perubahan sosial budaya ada berapa di situ? Ada 5. Oh, ada 5 faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial. Yang pertama, apa Tio? Yang pertama baca nak? Kehidupan masyarakat yang terasing. Nah, pertama itu ada kehidupan masyarakat yang masih terasing. Terasing itu di mana sih nak? Terpencil. Masyarakat yang masih terasing. Ini juga menghambat kenapa? Dengarkan. Tadi Brian bilang, penjelasan Ibu Brian akan masuk untuk salah. Ya. Oke, masyarakat tradisional itu adalah masyarakat yang gimana sih? Yang tidak mengikuti peradaban zaman. Iya, tidak mengikuti perkembangan zaman. Kenapa? Karena masyarakat tradisional itu yang masih mempertahankan buku dan budaya. Budaya dari siapa? Dari pendahulunya itu. Ya, jadi mereka nggak mau berubah. Jadi tradisional itu kenapa sih? Karena mereka memang secara apa ya, pemikiran, kemudian perilaku, ya, Dimas, ya, masih mempertahankan adat, norma, kebiasaan dari leluhurnya atau pendahulunya yang terdahulu. Nggak mau berubah. Itu masyarakat tradisional. Kemudian yang keempat, faktor penghambat itu apa lagi? Boleh dibaca? Adanya prasangka terhadap hal baru atau asing. Ada prasangka, oh jangan pakai handphone, nanti handphone itu bikin matanya sakit atau jadi bodoh. Kemudian apa lagi? Nanti jadi apa itu dandanannya jadi ya, dandanannya jadi aneh-aneh gitu ya. Jadi malas belajar, betul. Prasangka terhadap hal-hal baru ini juga menghambat. Padahal memang benar. Padahal gini, hal-hal baru itu tetap kita terima, tetapi bisa. Handphone itu bagus karena mau nggak mau sekarang semuanya pakai handphone. Ya, kita sekarang belajar kemarin 2 tahun dari belajarnya dari mana? Handphone. Terus dapat ilmu pengetahuan sekarang gampang sekali ya. Kamu cari Arya hilang, cari di Google, ketemu, gitu ya, ya kan? Ya, kita tetap harus open mind, terbuka. Tetapi terbukanya kita punya saringan, bukan saringan gajah. Kalau saringan gajah yang besar-besar lewat loh, ya. Saringannya yang bagus, yang rapet, yang bagus diambil, yang jelek dibuang. Terakhir adalah tadi yang kalian bilang apa faktor penghambat perubahan? Ada istiadat. Seperti contoh tadi masyarakat suku mana? Baduy. Bisa jadi mereka itu sebenarnya nggak terpencil banget kok, nggak pelosok banget kok, ya. Tetapi kenapa mereka nggak mau berubah? Karena memang nggak mau mempertahankan budayanya, adatnya. Masyarakat lain kan, mereka cukup dengan interaksi di dalam masyarakatnya saja, di dalam kelompoknya saja. Kita apa yang terjadi? Tidak mengetahui perkembangan zaman. Iya, jadi sulit berkembang, betul Tio. Karena kenapa? Kalau kita nggak berinteraksi dengan orang lain, dengan masyarakat lain, dengan kelompok lain, kita akan sulit berkembang. Perkembangan apa aja ya? Ilmu pengetahuan, ya teknologi. Ya coba kamu dari lahir dalam rumah aja, nggak diajak ngobrol ke sana, nggak dibawa main sama mamanya, ya nggak bisa ngomong kan? Iya. Begitu ketemu orang lain, kamu lihat anak kucing kalau baru dilahirkan, ya. Begitu didatengin orang langsung gitu kan. Ya kan? Coba anak kucing baru lahir. Begitu kita datangi langsung gitu.
dengan pertambahan jumlah penduduk. Semakin ramai kita berinteraksi dengan orang, semakin banyak kita kenal orang, maka semakin besar potensi kita untuk berubah. Oke, sampai sini cukup jelas? Jelas ya? Bagikan lembar kerja dan bahan ajar. Silakan gunakan buku cetak, kemudian bahan ajarnya untuk menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Sebentar, saya jelaskan dulu ya. Nah, ini bahan ajarnya. Tes dulu 1, 2, 3, 4, 5. Siapa saja yang ada anggota kelompoknya ya. Kemudian, halo. Hai. Oke, mana dari 5 itu tadi ya. Oke, kemudian yang soal nomor 2. Nah, kamu tulis. Halo. Hai. Yang ditanya di kolom ini yang harus kalian isi adalah faktor penghambat perubahan sosial budaya apa saja. Kemudian solusi untuk menghadapi faktor-faktor ini apa saja. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Iya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu Dian akan beri waktu kalian 15 menit. Cukup nggak? Luar biasa. Kalau sudah selesai semua, masih ada waktu 3 menit, nah ini bisa kita gunakan untuk presentasinya ya. Nah, untuk presentasinya, halo, Ibu Dian yang akan pilih siapa orang yang akan mempresentasikan. Oke. Kita mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami. 1. Amati gambar berikut dan tentukan jenis faktor penghambat perubahan sosial budaya. Gambar 1. Menolak hal baru. Oke. Alham tetap di situ berdiri. Lihat nak, gambar pertama. Itu ada suku apa di situ? Ada suku Baduy, Ibu. Oke, boleh kelompok 1 jelaskan kenapa sih kok bisa dibilang kalau gambar suku Baduy ini dikatakan bahwa menolak hal baru? Karena dia terlalu mempertahankan Kelompok 1 dulu. suku dan budayanya. Karena mempertahankan suku adat dan budaya. Jadi bukan tidak tahu, tapi mereka yang menolak, tidak mau gitu ya dengan hal-hal baru. Bagaimana kelompok 2, 3, 4? Sepakat? Sepakat ya? Baik, kalau gitu Pendidikan yang terlambat. oke. Kelompok 2. Gambar 2 dinyatakan itu kenapa ya faktor penyebabnya? Karena mereka adalah masyarakat terasing. Kenapa kok dikatakan masyarakat terasing? Kelihatan dari mana? Masyarakat pelosok ya, kalau terpelosok kan debuk jatuh. Oke. Kelihatan ya? Coba Ge, kalau bedanya dengan yang suku yang Baduy tadi kayak mana nak? Tadi suku Baduy terlihat dari pakaian adatnya. Oke, kalau yang gambar 2 tidak
Oke, dan kelihatan kalau suku Baduy kan kelihatan lebih lebih enak gitu ya. Beda. Jadi mereka ini bukan terasing tapi memang menolak. Kalau yang gambar 2 itu kan kelihatan kusem gitu. Kalau kata Dimas gitu ya. Yang ini kelihatan aurat. Oke, kalau yang ketiga kelompok 1, 3, 4 sepakat bahwa ini pendidikan yang terlambat. Kondisinya kenapa ini? Bukan tapi kurang enak Fasilitasnya sangat tidak memungkinkan, tidak memadai ya, kasihan ya. Sekolahnya di apa itu papan, ya bangunan papan bahkan nggak ada dindingnya kan tidak penuh kan itu. Gimana kalau hujan deras? Basah semua ya kan, mesti pulang. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, kurangnya interaksi dengan masyarakat lain. Yang kedua, masyarakat bersikap tradisional. Yang ketiga, pendidikan rendah. Yang keempat, prasangka buruk terhadap budaya asing. Yang keempat, penghambat ideologi. Yang keenam, kepentingan yang tertanam kuat. Yang ketujuh, kehidupan masyarakat yang terasing. Oke, soal nomor 4 gimana kelompok 1, 2 dan 4? Sama cocok? Sama. Karena ini ya, faktor-faktor tadi di slide ada, kemudian di bahan ajar ada, di buku cetak juga ada. Jadi Saya akan mempresentasikan nomor 5 dari kelompok saya kelompok 4. Yang pertama, ya. meningkatkan interaksi antar masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pendidikan masyarakat. Yang ketiga, memegang teguh nilai-nilai dasar Pancasila sebagai filter segala perubahan sosial budaya yang terjadi. Oke, itu menurut kelompok 4. Jadi solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat. Jadi tadi apa? Meningkatkan Interaksi masyarakat. Oke, ini kira-kira bisa menghadapi mengatasi yang mana ya? Kalau meningkatkan interaksi antar masyarakat ini? Yang terasing. Yang kedua. Oke, masyarakat tradisional. Kemudian yang pertama juga kayaknya bisa ya. Kan tadi salah satu faktor penghambatnya apa nak? Kurangnya interaksi. Maka solusinya adalah dengan meningkatkan interaksi dengan masyarakat. Karena tadi yang Ibu dia bilang salah satu faktor perubahan sosial itu adalah dengan kalau kita penduduknya banyak. Ya, oke. Kemudian kalau meningkatkan pendidikan ini bisa mengatasi
pergeseran pada tatanan masyarakat. Jadi terjadi ada sesuatu yang berubah dalam masyarakat, entah itu normanya gitu ya, pola perilaku, bahkan mungkin kalau tadi kalian menjawab soal kan ada perubahan dari cara mereka bekerja yang tadinya pakai tenaga hewan kemudian jadi tenaga masyarakat, bisa berubah, bisa cepat, bisa lambat. Kalau lambat berarti ada faktor penghambatnya. Apa saja tadi faktor penghambat perubahan sosialnya? Yang pertama, kurangnya interaksi dengan masyarakat lain. Kemudian tadi pendidikannya gimana? Fasilitas